Filler bisa menyebabkan kebutaan. Emang benar? Halo semuanya, selamat datang lagi di YouTube channelnya Dr. Neisa. Saya Dr. Neisa Sina Putri sebagai dokter estetik dan juga owner dan founder dari The Skin Bars Clinic Solo. Nah, di episode kali ini adalah episode pertama kita akan membahas mengenai Skin Bar React, di mana nanti tim-tim dari Skin Bars akan memberikan informasi berupa video, berita yang nantinya akan dibahas oleh Dok nih. Biasanya berita-berita viral nih. Sekarang kita lihat nih tim kreatif ngasih Dok nih apa, kita lihat. Oh, ternyata berita yang lagi viral mengenai filler. Bener nggak sih Dok, filler bisa bikin buta? Jawabannya bisa. Nah, sekarang kita bahas dulu nih, filler itu sebetulnya apa sih? Jadi filler itu substansi yang kita injeksikan ke dalam wajah. Kenapa dia berbahaya? Karena kandungan dari filler ini bermacam-macam. Ada yang hyaluronic acid, ada calcium hydroxyl apatite, ada juga PLLA, polylactic acid, di mana ketiga kandungan ini tuh berbeda. Nah, kalau hyaluronic acid, dia adalah kandungan yang secara normal itu ada di badan kita. Jadi kalaupun kita menginjeksikan filler dengan kandungan hyaluronic acid atau biasa kita sebut HA, itu adalah yang paling aman. Nah, karena kalau misalnya nih, let's say ada terlalu berlebihan, itu kita bisa mendissolve atau kita bisa menghilangkan si HA tersebut dengan hyaluronidase. Nah, sekarang pertanyaannya, terus kenapa dong Dok, kok filler bisa bikin buta? Oke, ada 3 poin penting yang harus diperhatikan dan bisa menyebabkan kebutaan. 1, lokasi yang kita injeksikan. Kenapa bisa bikin buta? Karena ada pembuluh darah di wajah, bisa disebut bilang arteri ya. Arterinya ini tuh dia tersebar luas. Nah, kita sebagai injektor harus tahu nih secara anatomis itu yang aman atau safe zone itu di mana. Nah, kalau dokter yang nggak tahu safe zone dan dia menyuntikkan di area danger zone, maka itu akan menyebabkan kebutaan karena dia bisa masuk ke pembuluh darah, menyumbat sehingga bisa menyebabkan kebutaan. Yang kedua itu adalah tekniknya. Teknik menyuntiknya juga itu berpengaruh. Jadi pada saat menyuntikkan kita tahu area yang kita suntikkan di mana dan menyuntikannya secara pelan-pelan. Karena kalau misalnya terlalu cepat bisa menyebabkan sumbatan di pembuluh darah. Yang ketiga adalah dari jumlah fillernya. Nah, jadi kita juga harus tahu di area tertentu itu ada batasan jumlah filler. Makanya beberapa dokter biasanya membuat sesi-sesi. Kita coba dulu di sesi awal dengan jumlah filler yang cukup untuk dosis lokasi tersebut. Jika kurang, kita bisa retouch karena kita bisa evaluasi area tersebut. Nah, banyak yang nakal yang langsung injeksinya terlalu banyak sehingga bisa menyebabkan resiko kebutaan. Jadi sebetulnya filler itu aman nggak sih Dok? Aman, asalkan kita memperhatikan beberapa poin penting. 1, injektor. Injektor itu sangat berperan penting dalam menangani kasus filler. Kenapa? Karena injektor itu yang dilihat apa sih? Jam terbang. Kalau jam terbangnya cukup tinggi, pengalamannya banyak, menganalisa wajahnya juga dengan jam terbang yang tinggi lebih baik. Lalu yang kedua, pemahaman anatomi. Injektor yang baik dengan memahami anatomi yang baik akan bisa menghindari resiko-resiko yang berbahaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang paling penting adalah dari kandungan produknya. Makanya kenapa jangan pernah tergiur sama filler yang murah, karena belum terbukti apakah itu aman, apakah itu secara formularium dia memang stable, karena banyak nih yang tidak stabil sehingga pada saat menyuntikkan filler kita tujuannya misalnya di bawah mata tapi dia migrasi atau migrate berpindah ke area hidung sehingga bisa menyumbat ke pembuluh darah gitu. Jadi jangan main-main dengan produk dari filler itu sendiri. Nah, tadi udah tahu kan kalau ternyata filler itu aman. Sekarang emang apa sih Dok manfaat filler itu? Yang pertama, volumizing, di mana filler itu memberikan volume untuk area-area yang kosong yang dibutuhkan. Nah, untuk volumizing ini biasanya karena bertambahnya usia sehingga metabolisme menjadi semakin melambat, sehingga produksi dari sel-sel kulit yang baik seperti kolagen, elasin, fibroblast sehingga menjadi lebih sedikit sehingga terjadi pembentukan cekungan. Biasanya usia di atas 30 itu sudah terlihat kekosongan tersebut. Tapi ada juga yang biasanya di bawah itu secara genetik sudah terlihat. Nah, dengan kita injeksi filler, tadi
tadi ruangannya terisi sehingga bisa memberikan efek lifting yang tadinya cekung di area temporal, frontalis, bagian dahi, bagian pelipis, itu bisa membuat looks-nya kita jadi lebih muda, look young, karena kalau misalnya dengan dia cekung terlihat lebih tua gitu. Manfaat yang kedua untuk mengobati deep wrinkles, di mana kerutan yang dalam yang jika kamu tanpa ekspresi itu kerutan sudah ada atau disebut dengan kerutan statis. Nah, dengan kita injeksi filler itu bisa memudarkan deep wrinkles kamu. Nah, banyak nih orang yang nggak tahu, dipikirnya wrinkles itu diobatinya dengan botox. Padahal kalau wrinklesnya sudah di grade 4, sudah dalam, sudah statis, di mana kamu tanpa ekspresi pun wrinklesnya sudah ada, itu baiknya kita kombinasikan dengan filler. Sehingga dia bisa mengisi jaringan yang sudah terbentuk, hollow-nya kita isi di bagian situ sehingga lebih datar. Baru abis itu wrinkles yang bagian atas kita injeksikan botox. Yang ketiga, smoothens appearance atau memperbaiki elastisitas kulit di permukaan. Nah, banyak yang nggak tahu nih kalau filler dipikirnya cuman untuk yang permasalahan deep aja. Padahal bisa juga bawah mata yang kerutannya susah diatasi oleh botox, bisa kita filler dengan filler yang cair yang memang untuk permukaan. Dia akan bisa mengencangkan dengan sendirinya. Jadi right after treatment, setelah kita injeksi filler, kerutan bawah mata, samping mata, biasanya kalau sudah lebih tua di bagian sini suka banyak, terus di bagian marionette line, di bagian smile line itu banyak kerutan-kerutan halus, itu kita bisa lakukan filler. Dan juga di bagian leher, banyak nih yang nggak tahu bagian-bagian leher yang sudah mulai bergaris-garis, itu kita bisa lakukan filler. Dan juga di punggung tangan. Punggung tangan kadang orang suka lupa, yang di treatment hanya wajah, tapi leher dan punggung tangan kelupaan. Dan itu bisa kita lakukan filler untuk merangsang kolagen dan merangsang elastisitas kulit sehingga dia lebih kencang dan terisi. Nah, yang terakhir adalah contouring. Jadi, dengan face contouring, filler itu bisa membuat wajah kamu lebih proporsional. Selain untuk membuat wajah lebih simetris, banyak permasalahan wanita-wanita di atas kepala 4. Biasanya di atas 40 sudah mulai segi di bagian smile line bawah, smile line atas, atau biasanya secara kedokteran smile line dan marionette line. Nah, kita face contouring, kita isi di bagian jawline-nya, di bagian cheekbone-nya sehingga dia lebih lifted, sehingga bikin kontur wajahnya lebih proporsional lagi dan seperti muda lagi. Jadi buat kalian yang takut benang tapi sudah segi dan harus kita lifting, itu solusinya adalah filler. Tanpa benang dia bisa lebih mengangkat, bisa lebih lifted, lebih konturnya lebih jelas dengan pengisian filler di beberapa area tertentu untuk menjadi hook di bagian wajahnya. Nah, ada beberapa pasien yang memilih untuk mengatasi seginya itu dengan tarik benang atau tanam benang. Itu preferensi masing-masing. Tapi tanam benang itu memang lebih invasif. Nah, kalau filler dia lebih natural karena kandungannya adalah hyaluronic acid. Sehingga pada saat penyuntikan filler untuk mengatasi seginya atau untuk membuat kontur wajahnya lebih tegas, dia akan secara natural memperbaiki kontur wajah. Sedangkan dengan benang biasanya wajahnya jadi hampir mirip semuanya karena memiliki efek liftingnya sama. Sedangkan dengan contouring kita adjustment sesuai dengan kontur wajah masing-masing. Di situ kelebihannya filler. Tapi buat kalian yang tetap takut sama filler atau beginner yang butuh sebetulnya suntikan filler tapi masih takut, Skinbears bikin inovasi. Gimana caranya bisa lebih volumizing, bisa dapat untuk deep wrinkles, bisa untuk smoothen appearance, dan juga bisa untuk contouring dengan tindakan derma biofiller. Jadi derma biofiller itu adalah injeksi yang menggunakan plasma darah kamu sendiri. Jadi kalau tadi filler menggunakan hyaluronic acid, sedangkan kalau ini menggunakan plasma darah kamu sendiri. Jadi jauh lebih aman. Nah, manfaat derma biofiller itu apa sih? Sebetulnya hampir sama seperti filler untuk volumizing,
untuk smoothen appearance, untuk deep wrinkles, dan juga untuk contouring. Tapi yang membedakan adalah ketahanannya tidak selama filler. Kalau filler bisa 1-2 tahun, sedangkan Derma Bio Filler itu bisa 1-3 bulan saja. Untuk kamu yang beginner, ini akan lebih tenang karena menggunakan plasma darah dan juga resiko untuk blindness atau menyumbat ke pembuluh darah tidak ada. Nah, itu tadi penjelasan dari Dok Nei mengenai filler dan juga treatment terbaru dari Skinbars yaitu Derma Bio Filler. Buat kamu yang pengen tahu lebih jelas, sini dong ke klinik, kita konsultasi sama Dok Nei. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman kamu. Terima kasih.